Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita masih belajar tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Nah, kita akan belajar matematika dan juga seni budaya dan prakarya. Nah, kita akan belajar menyelesaikan masalah panjang benda. Ayo ingat kembali bagaimana cara menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda. Kita perlu memperhatikan satuan ukuran panjang pada soal. Jika satuan sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Tetapi jika belum sama, maka satuan panjang berikut harus disamakan terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Yang nomor 1, Dedi memiliki 2 tongkat. Tongkat A panjangnya 58 cm dan tongkat B panjangnya 53 cm. Berapakah tinggi kedua tongkat? Nah, berapakah panjang kedua tongkat? Nah, cara penyelesaiannya. Di sini satuannya sudah sama, yaitu sentimeter. Kedua satuannya sudah sama-sama sentimeter. Panjang tongkat A 58. Panjang tongkat B 53. Karena satuannya sudah sama, maka panjang kedua tongkat sama dengan, yaitu panjang tongkat A ditambah panjang tongkat B. Artinya 58 cm ditambah dengan 53 cm, yaitu hasilnya adalah 111 cm. 111 cm ini bisa juga ditulis 1 meter lebih 11 cm. Kenapa bisa ditulis 1 meter lebih 11 cm? Yo, ada yang tahu? Iya, karena 1 meter itu adalah 100, ya kan? 100 cm itu 1 meter. Sehingga 100-nya itu 1 meter dan sisanya 11 cm. Jadi, panjang kedua tongkat adalah 111 cm. Nah, selanjutnya kita yang nomor 2 ya. Ada contoh soal lagi yang nomor 2. Budi akan pergi ke rumah Mela. Ia melewati rumah Andi. Jarak dari rumah Budi ke rumah Andi itu 2400 cm. 2400 cm. Jarak dari rumah Andi ke rumah Mela adalah 32 meter. Yang ditanyakan, berapa meter jarak yang ditempuh Budi? Nah, yang ditanya adalah dalam bentuk meter. Sekarang penyelesaiannya.
Jarak dari rumah Budi ke rumah Mela itu tadi berapa? 2400 cm. Nah, kita tulis 2400 cm. Kemudian jarak dari rumah Andi ke rumah Mela adalah 32 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh Budi? Nah, jarak dari rumah Budi ke rumah Mela ditambah jarak dari rumah Andi ke rumah Mela. Nah, ingat ketika kita menjumlahkan itu satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Di sini satuannya masih ada yang dalam bentuk sentimeter. Maka jarak dari rumah Budi ke rumah Mela akan kita rubah menjadi meter. Nah, 2400 kita rubah menjadi meter menjadi 24 meter. Ya, karena dibagi dengan 100. Ya. Sekarang satuannya sudah sama. Sehingga bisa dijumlahkan. 24 meter ditambah 32 meter sama dengan hasilnya 56 meter. Ya kan? Jadi jarak yang ditempuh Budi adalah berapa? Iya, 56 meter. Ingat ya anak-anak, ketika kita menemui soal dalam bentuk cerita, maka kita wajib menyebutkan caranya, ya, dengan cara penyelesaiannya. Tidak boleh langsung hasilnya. Dan kemudian di akhir kalimat, di akhirnya harus ditambahkan kata jadi, karena dia dalam bentuk soal cerita. Ya. Mungkin sampai sini paham ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar SPDP, mengidentifikasi bahan-bahan dan alat untuk membuat kerajinan. Nah, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Nah, contohnya apa bahan yang dibuat oleh manusia itu? Ya, karet, plastik, plastisin, benang wol, kain perca, kertas, dan masih banyak lainnya. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan membuat kerajinan tangan. Nah, selanjutnya beberapa alat untuk membuat kerajinan. Yang pertama ada pemotong. Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Biasanya alat pemotong ini gunting, ya seperti itu ya, untuk memotong. Kemudian ada yang kedua perekat, adalah bahan untuk menempelkan benda. Apa kira-kira bahan untuk menempelkan benda? Iya, lem. Kemudian yang ketiga ada pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat. Contohnya apa? Ya, bisa krayon, bisa cat air, bisa pensil warna. Nah, itu termasuk pewarna, cat air. Nah, selanjutnya, selain dari bahan-bahan yang tadi, ada juga salah satu bahan yang mungkin salah satu contoh lain
kerajinan tangan dari bahan buatan, yaitu apa? Kerajinan dari kain flanel. Nah, anak-anak udah tahu? Udah pernah melihat kain flanel? Iya, Ibu yakin sudah pada tahu ya. Nah, beberapa contoh kerajinan yang bisa kita buat dari kain flanel diantaranya apa? Ya, ada dompet, kemudian tempat tisu, kemudian tempat pensil, tempat handphone atau biasa yang dompet kecil itu ya. Kemudian ada tas, kemudian ada gantungan kunci, kemudian ada boneka, ada juga sepatu. Banyak sekali contoh yang bisa kita buat dari kain flanel, anak-anak. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Ingat, walaupun belajar daring dari rumah, tetap harus semangat. Semangat dan semangat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.